Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Safitri dari kelas TI 22C5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil UAS data mining. Langkah pertama adalah mengimport library yang diperlukan. Kita menggunakan Pandas untuk manipulasi data, NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, serta scikit-learn untuk algoritma machine learning. Kita juga menonaktifkan warning untuk hasil yang lebih bersih. Kedua, loading dataset. Selanjutnya kita memuat dataset penyakit jantung dari file GitHub. Dataset ini berisi 303 sampel dengan 14 fitur yang mencakup informasi medis seperti umur, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, dan hasil tes jantung lainnya. Tiga, ada fitur deskripsi. Terdapat penjelasan dari setiap kolomnya, itu terdapat age yaitu umur, sex yaitu jenis kelamin, 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. CP yaitu tipe nyeri dada dengan 4 kategori. TRT-BPS yaitu tekanan darah saat istirahat. CO adalah kolesterol serum. FBS yaitu gula darah puasa. Stage yaitu hasil elektrokardiogram. Talak yaitu denyut jantung maksimum yang dicapai. XNG yaitu angina yang dipicu oleh olahraga, 1 untuk ya dan 0 untuk tidak. Outpeak yaitu ST depression yang dipicu oleh olahraga relatif terhadap istirahat. SLP yaitu slope dari segmen ST pada puncak olahraga. CAA yaitu jumlah pembuluh darah utama 0-3 yang diwarnai oleh fluoroskopi. CAA yaitu thalassemia, 1 untuk normal, 2 untuk fixed defect, 3 untuk reversible defect. Selanjutnya ada output yaitu target variabel, 1 untuk penyakit jantung dan 0 tidak ada penyakit jantung. Selanjutnya ada preprocessing. Pada tahap ini kita melakukan eksplorasi data untuk memahami karakteristiknya. Kita mengecek informasi dataset, nilai nul, dan statistik deskriptif. Ternyata dataset tidak memiliki nilai missing yang merupakan kabar baik. Kita juga melihat distribusi target variabel ternyata cukup seimbang dengan 138 pasien tanpa penyakit jantung dan 165 dengan penyakit jantung. Selanjutnya ada fitur N-label. Visualisasi menunjukkan distribusi yang cukup seimbang.
antara selanjutnya ada feature and label splitting. Memisahkan fitur dan target variabel, kemudian membagi data menjadi training set dan test set dengan rasio 80:20. Kita menggunakan stratified split untuk memastikan distribusi kelas tetap seimbang di kedua set. Selanjutnya ada KNN Simple Modeling. Kita mulai dengan model KNN sederhana menggunakan K5 setelah training. Model ini memberikan akurasi yang cukup baik pada test set. Namun, kita akan mencoba meningkatkan performanya dengan berbagai teknik optimasi. Selanjutnya ada evaluation model. Evaluasi model ini menggunakan klasifikasi report dan confusion metric memberikan gambaran lengkap tentang performa model. Kita bisa melihat precision recall, F1 score, dan juga support. Untuk setiap kelas serta visualisasi confusion metric untuk memahami prediksi yang benar dan salah. Selanjutnya ada improve with cross validation score. Untuk mendapatkan estimasi performa yang lebih robust, kita menggunakan cross validation dengan Keyfold 5. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang performa model. Kita juga melakukan eksperimen dengan berbagai nilai K dari 1 hingga 20 untuk menemukan nilai optimal. Dari plot yang dihasilkan, kita bisa melihat nilai K di mana yang memberikan cross validation score tertinggi. Selanjutnya ada improve with standard scalar. Karena KNN sensitif terhadap skala fitur, kita menerapkan standar scalar untuk menormalkan data. Ini memastikan semua fitur memiliki kontribusi yang sama dalam perhitungan jarak. Hasilnya, kita mendapatkan peningkatan akurasi yang signifikan. Selanjutnya ada improve with tuning parameter. Menggunakan grid search, kita mencoba berbagai kombinasi parameter. 1. Jumlah neighbor atau K dari 1 hingga 20. Kedua ada weight atau uniform distance. 3 ada metric, Euclidean, Manhattan atau Minkowski. Grid search akan mencoba semua kombinasi dan memilih yang memberikan performa terbaik melalui cross validation. Terakhir ada grid search untuk hyperparameter tuning. Mari kita bandingkan hasil dari semua pendekatan. KNN Simple dengan K sama dengan 5 memberikan akurasi baseline. Optimasi nilai K meningkatkan performa. Standar scalar memberikan peningkatan signifikan.
Hyperparameter tuning memberikan hasil terbaik. Model final menunjukkan classification report dan confusion metric yang menunjukkan performa yang baik. Kesimpulannya, dari analisis ini kita belajar bahwa preprocessing yang tepat sangat penting untuk model KNN, dan juga standarisasi data krusial untuk algoritma berbasis jarak. Cross-validation memberikan estimasi performa yang lebih reliable. Terakhir ada hyperparameter tuning dapat meningkatkan performa secara signifikan. Algoritma KNN terbukti efektif untuk prediksi penyakit jantung dengan akurat. Dengan akurasi yang tinggi, model ini dapat membantu tenaga medis dalam diagnosis awal penyakit jantung berdasarkan parameter medis yang mudah diukur. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.